konfirmasi langsung dari Bali, nama SBY akan solid akan diunggulkan untuk menjadi ketua umum. Tapi di tengah itu ada survei lain yang cukup mengejutkan hari ini, lembaga survei nasional merilis hasil survei mereka yang mengatakan ada sedikitnya 77% dari responden mereka yang tidak setuju jika SBY kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah, kita akan berbincang mengenai ini di Apa Kabar Indonesia malam kali. LSN, Lembaga Survei Nasional, sudah ada Pak Umar Bakri, kemudian juga ada Burhanuddin Hadi, pengamat politik, dan juga nanti ada Pak Pasek dari Bali. Kita akan berbincang mengenai hasil survei LSN yang menyatakan setidaknya ada 77% responden yang tidak setuju jika SBY kembali menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sesaat lagi pemirsa. Ya. SBY pilih rakyat atau masyarakat? Ada Pak Umar Bakri di sini. Pak Umar, ini gak hujan, gak ada badai, tapi besok ada KLB begitu. Kemudian dirilis hari ini. Mungkin dijelasin sedikit dulu. Ini tujuannya apa sih untuk jegal majunya Pak SBY jadi ketua umum Demokrat atau apa? Oh, kami gak ada urusan dengan internal Partai Demokrat ya. Siapapun yang menjadi ketua umum buat lembaga survei tidak ada masalah. Gitu. Tapi tadi kami dapat SMS dari seorang petinggi Demokrat bahwa lembaga survei nggak usah ikut campur, ini urusan internal partai kami. Ya. Siapa namanya Pak? Langsung aja nih, Pak tidak? Enggak. Oh, tidak sebutkan. Semoga menonton malam ini. Iya, saya rasa cara berpikir itu salah. Ya. Partai politik itu tidak bisa lepas dari persoalan opini publik. Ya. Apa yang dilakukan oleh lembaga survei itu menjaring opini publik. Kita menyampaikan opini publik kepada masyarakat melalui media. Ini hasilnya ya? Iya. Jadi kita tanyakan kepada publik apakah Anda setuju atau tidak setuju jika SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Ternyata mayoritas 77,4% menyatakan tidak setuju. Ini suara masyarakat. Nah, alasannya itu ada banyak alasan, tapi yang paling utama adalah masyarakat itu ingin SBY fokus mengurus negara, mengurus pemerintahan. Kemudian yang kedua, masyarakat atau publik yang menyatakan tidak setuju, SBY dinilai tidak konsisten. Ya, beberapa waktu yang lalu SBY menghimbau kepada para menterinya, bahkan menegur supaya lebih fokus mengurus pemerintahan dan tidak terlalu banyak mengurus partai. Tapi sekarang SBY malah memberi contoh. Gitu, jadi ada kekhawatiran masyarakat seperti itu. Iya. Saya kira poin-poinnya ya. Orang Demokrat nggak bisa menafikan suara masyarakat ini. Gitu. Jadi ini tidak ada urusannya dengan internal Partai Demokrat. Siapapun yang menjadi pemenang atau menjadi ketua umum tidak ada urusan dengan kita. Ya, saya kira ide untuk menempatkan Pak SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat itu bukan baru saja, sudah lama muncul. Ya, ketika Anas mengundurkan diri itu sudah ada rumor, sudah ada ide dari petinggi-petinggi Demokrat supaya Pak SBY menyelamatkan partai. Menyelamatkan partai ada yang langsung to the point menjadi ketua umum, ada yang hanya sekedar melakukan pembersihan. Dan sejak itu ketika kita mendesain survei itu sudah kita antisipasi dan ternyata benar terjadi bahwa SBY kemudian rame-rame dicalonkan oleh kader-kader Demokrat untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Oke. Gitu. Mas Burhan, pertanyaan seperti ini, kalau misalkan tadi hasil survei gambaran sedikit dari masyarakat menyayangkan jika Pak SBY menerima posisi ketua umum, tapi ini juga bisa menyelamatkan Partai Demokrat menurut internal Partai Demokrat. Ini maju kena mundur kena ini, mengatakan 77% masyarakat menolak gitu, jika menjadi ketua umum lagi Pak SBY. Nah, ada informasi, nah ini ya kita keluarkan grafisnya, ini yang kemudian menjadi nama yang dianggap tepat untuk menjadi ketua umum. Di mata publik layak menggantikan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ya. Jadi Marzuki Ali 16,9 diikuti Soekarwo ya. Jadi saya agak kurang setuju kalau dikatakan bahwa Demokrat itu dinilai sedang krisis kepemimpinan. Masalahnya adalah mereka-mereka ini tidak diberi kesempatan. Sekarang ini Pak SBY dan mereka yang mungkin agak parno ya. Alasan responden memilih Pak Marzuki Ali tepat? Itu kita nggak tanyakan. Kita hanya tanyakan soal alasan kenapa tidak setuju atau setuju kalau SBY menjadi ketua umum Demokrat. Kalau Anda mengatakan tidak diberikan kesempatan, kemarin Mas Anas
diberikan Nah justru itu, kemudian SBY dan orang-orang yang menginginkan SBY sebagai ketum Partai Demokrat itu tidak ingin kasus Anas itu terjadi lagi. Jadi tidak ingin kecolongan yang kedua kali. tapi kan oke, baik. Bukan karena tidak ada kader yang berkualitas. Belum diberi kesempatan untuk memimpin. Saya kira di Demokrat juga tidak sedikit kader yang berkualitas. Dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat, dan kita lihat bagaimana besok semangat kita harus memberikan selamat lah ya buat Partai Demokrat untuk ber-KRB. Semoga bisa memberikan hasil yang luar biasa, bukan hanya buat Partai Demokrat, tapi juga buat bangsa Indonesia. Amin. Kita lihat ya besok ya bagaimana berlangsungnya Kongres luar biasa Partai Demokrat. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Alfira Indonesia undur diri. Selamat malam Indonesia. Thank you.